Hai guys, welcome to YouTube channel Umi Elis. Hari ini Umi akan membuat martabak teflon nih teman-teman. Nah, ini membuatnya susah-susah gampang nih teman-teman, karena Umi juga membuatnya berkali-kali baru bisa menghasilkan martabak yang bersarang dan lembut seperti ini nih teman-teman. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum menuju ke videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Umi Elis supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari YouTube channel Umi Elis ini. Thank you. Nah teman-teman, jadi ini adalah bahan-bahan yang Umi gunakan untuk membuat martabak teflonnya ya teman-teman. Jadi ada bahan A, ada bahan B, dan juga ada bahan C ya teman-teman. Jadi di sini Umi menggunakan resep dari Cece Devina Hermawan. Nah, untuk langkah pertama Umi akan mulai memixer bahan A-nya dulu ya. Nah, jadi akan Umi masukkan tepung terigu, Umi masukkan juga tepung maizenanya, kalau nggak ada bisa tepung tangmien atau bisa tepung tapioka ya teman-teman. Setelah itu Umi juga masukkan gula pasir. Untuk ukuran gula pasir bisa sesuai selera ya. Ini berdasarkan resep 30 gram ya teman-teman ya. Selanjutnya Umi masukkan 250 cc air. Jadi ini akan Umi mixer selama kurang lebih 20-30 menitan ya. Nah, kenapa lama banget? Nah, jadi kita akan membuat terang bulan atau martabak manis nih teman-teman. Kita akan membuat yang kenyal. Jadi kita harus memixernya lumayan agak lama ya, karena kalau kita memixernya cepat itu jadinya pancake teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih Umi mixernya 30 menitan ya teman-teman. Selanjutnya Umi akan memasukkan bahan B, yaitu ada baking powder dan juga 1 butir telur ya teman-teman. Nah, saat memasukkan baking powder dan 1 butir telur, ini akan Umi mixer dengan kecepatan rendah saja, sekitar 1-2 menitan saja. Yang penting ini sampai tercampur rata aja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini teman-teman, mixernya Umi matikan. Nah, adonan yang kita inginkan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu ini adonannya akan Umi masukkan ke dalam mangkuk. Ini Umi tuang semua adonannya. Lalu ini akan Umi istirahatkan kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman. Jadi ini akan Umi tutup dengan menggunakan plastik wrap. Ditutup dengan kain bersih juga bisa ya. Setelah itu akan Umi diamkan selama minimal 1 jam. Misal ini adonannya teman-teman mau didiamkan lebih dari 1 jam juga bisa ya teman-teman. Apabila ingin didiamkan lebih dari 6 jam, maka ini bisa dimasukkan ke kulkas dulu ya. Nah, setelah 1 jam Umi akan mulai mencampur bahan C-nya nih teman-teman. Jadi ada baking soda, Umi campurkan ke 50 cc air. Lalu akan Umi tambahkan perisa pandan. Untuk perisanya sesuai selera aja ya teman-teman. Ini Umi aduk merata. Setelah itu akan Umi campurkan ke adonan yang sebelumnya sudah Umi diamkan selama kurang lebih 1 jam nih teman-teman. Nah, kurang lebih adonannya setelah 1 jam jadinya seperti ini teman-teman. Sudah mulai ada buih-buih kecilnya seperti itu. Lalu akan Umi masukkan bahan C-nya. Ini Umi masukkan, Umi aduk terlebih dahulu. Lalu akan Umi masukkan perlahan-lahan. Dan ini akan kita aduk merata. Nah, pada saat bahan C-nya masuk seperti ini, sebelumnya Umi sudah memanaskan kompor nih teman-teman. Nah, apabila teman-teman menggunakan kompor biasa, itu atasnya teman-teman bisa alas dulu dengan menggunakan seng atau dengan menggunakan loyang yang sudah tidak terpakai. Setelah itu baru teman-teman taruh teflon di atasnya. Dan pastikan teflonnya ini sudah benar-benar panas dulu. Jadi pada saat kita mau memasukkan adonannya ini, teflon sudah harus benar-benar dalam keadaan
panas teman-teman, karena kalau nggak panas nanti ini adonan martabaknya tidak bisa bersarang ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah wajannya atau teflonnya itu harus benar-benar panas, karena kita kan menggunakan teflon dan tidak menggunakan klakat baja itu ya teman-teman. Jadi benar-benar diusahakan benar-benar sudah panas baru kita masukkan adonannya. Nah, di sini Umi akan menggunakan kompor listrik. Di sini suhu yang Umi pakai pada kompor listrik Umi adalah 120 derajat ya teman-teman. Ini Umi aduk merata dulu seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah benar-benar panas atau belum, di sini Umi memercikkan sedikit air. Apabila airnya segera hilang, ini berarti sudah panas, siap untuk dituang adonan. Nah, adonannya ini Umi akan bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Ini Umi tuang sepertiga bagian dulu. Nah, setelah itu ini akan Umi buat seperti ini supaya kita punya pinggirannya yang crispy-crispy itu seperti kayak di abang-abang ya. Setelah itu kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, ini bisa dilihat bagian tengahnya sudah bersarang teman-teman. Jadi kalau apinya benar-benar cukup panas ini maka bisa bersarang seperti ini. Tapi kalau tidak panas tidak bisa bersarang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini akan Umi taburkan gula pasir sesuai selera aja ya. Umi taburinya sedikit aja. Ini juga bisa membantu memecah buih-buih supaya lebih bersarang ya teman-teman. Nah, setelah Umi taburi dengan gula pasir seperti ini, lalu akan Umi tutup sebentar supaya benar-benar matang. Kira-kira cuma semenit aja Umi nutupnya. Setelah itu akan Umi buka kembali. Nah, ini sudah matang teman-teman. Umi matikan kompornya dan akan Umi pindahkan ke wadah. Nah, ini cantik banget kan teman-teman, benar-benar bersarang banget. Jadi tipsnya adalah teflonnya harus dalam keadaan panas dan apinya harus benar-benar merata teman-teman. Nah, ini Umi taruh ke wadah seperti ini, ke piring. Bisa dilihat sarangnya benar-benar bagus seperti ini teman-teman. Nah, untuk membuat ini pun Umi nggak gampang karena Umi harus melalui trial berkali-kali dan akhirnya Umi tahu bahwa api itu penting banget teman-teman. Jadi harus benar-benar panas agar bisa membuat martabak ini bersarang seperti ini. Lalu kita berikan topping. Jangan lupa untuk memberikan margarin dulu dan topping sesuai selera aja. Nah, setelah itu bisa untuk dimakan. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Gampang banget kan membuatnya? A few moments later. Tara, ini dia martabak manis buatan Umi sudah jadi teman-teman. Membuatnya pun gampang banget, teman-teman sudah bisa membuatnya, sudah tahu trik-triknya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Thank you for watching ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Thank you. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Umi Elis ini supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari YouTube channel Umi Elis ini. Bye-bye.